Dulu lagi. Nggak ada gambar. Mana gambarnya? Tunggu sebentar kali Pak. Lagi. Kalau di handphone digeser Bu, digeser. Tapi nggak ada ininya apa? Pertamanya cuma kita doang Pak. Iya. Kalau di handphone digeser. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat datang di ibadah kategorial yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum memulai ibadah malam ini bersama, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Selesai. Kita mulai kebaktian malam ini dengan menyanyi PKJ 242 bait 1. Seindah siang disinari terang, dan kata-kata selanjutnya. Khotum dan salam. Kebaktian kategorial ini terjadi karena kasih dan pertolongan dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur terima kasih kepadamu karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bergabung di kebaktian kategorial secara virtual melalui aplikasi Zoom. Ini semua karena penyertaan dan cinta kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, berkatilah kebaktian ini agar kami ya Tuhan boleh membaca dan mendengar firman-Mu, boleh berasal daripada-Mu, dan boleh mendengar dengan baik. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar pemberitaan firman oleh Bapak Pendeta Erik, kita menyanyi bersama-sama PKJ 198 bait 1. Di hatiku ya Yesus, dan kata-kata selanjutnya.
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu, Tuhan yang menyerta, Tuhan juga yang memimpin kami. Dan biarlah ketika kami membaca dan merenungi firman-Mu, sungguh kami beroleh kekuatan, penghiburan, dan juga bahkan juga mengingatkan kami agar kami boleh bertumbuh dalam iman dan percaya kami. Kami menyerahkan diri kami dan juga seluruh umat yang mendengar pada saat ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu yang meneguhkan firman yang kami renung-renungkan. Karena itu Bapa, dalam penyerahan diri kami kepadamu, sungguh terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari kitab Matius pasal 5, ayat 1 sampai dengan 12. Ya, Matius pasal 5 ini adalah khotbah di bukit. Temanya kelanjutan dari hari Rabu kemarin. Kalau kemarin kita mendengar dengan hati, maka sekarang kita menjadi pendengar yang berbahagia. Begini katanya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang duka cita, karena mereka yang dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Nas yang akan kita jadikan sebagai pokok renungan kita pada saat ini adalah ayatnya yang ke-9 saja. Karena kalau kita merenungkan semuanya, masing-masing ayat beda-beda temanya, nanti masing-masing butuh waktu sendiri. Tapi kita fokuskan sekarang kepada ayatnya yang ke-9. Ayatnya ke-9 mengatakan begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin kita selalu menginginkan kehidupan yang bahagia. Bahkan dulu ketika kita muda, Bapak Ibu, awal pengantenan ya, awal berumah tangga, mungkin pendeta pernah bertanya dalam bina pranikah, apa yang kamu tuju dari sebuah pernikahan? Atau apa yang kamu harap dari sebuah perkawinan? Apa yang kita ingini? Wah, kita mengingini atau kehidupan yang sukacita bahagia, Bapak. Gitu kan? Dan ucapan-ucapan orang kepada yang menikah juga selalu mengucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Karena itu saudara, tujuan hidup kita memang ya bahagialah. Ya, tujuan hidup kita ya bahagia, sukacita, senang, ya bergembira, ya beria-ria. Itu adalah sukacita yang kita tuju. Kita menghindari kok penderitaan, kita menghindari kok kesusahan, kita menghindari kok ada banyak masalah problem. Kenapa? Karena kita ingin bahagia. Karena kita ingin sukacita. Untuk bahagia kita kudu sehat, untuk bahagia kita pun juga kudu kuat badan kita,
Karena kalau kita sakit kan nggak bisa bahagia. Karena itu kita menghindari sakit. Ya, kita pakai protokol. Kita dengan patuh menggunakan protokol supaya kita pun juga menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Wah, sampai apal benar. Supaya apa? Kita tetap sehat, ya, kita dikaruniai sukacita dan kebahagiaan. Saudara, kalau kemarin kita hari Rabu kita mengatakan bahwa kita mendengar firman itu bukan hanya mendengar itu dengan hati. Ya, bukan hanya kita meminta kepada Tuhan untuk mendengar doa kita. Kita bukan hanya kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengabulkan keinginan-keinginan kita atau harapan kita. Tetapi kita pun juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan hati kita dan melakukannya. Kita pun juga harus hidup di dalam firman Tuhan dan firman Tuhan itu harus kita nyatakan. Karena itu saudara, kita menjadi pendengar yang berbahagia menyatakan firman itu apa? Kalau kita hidup. Kalau kita menyatakan firman, maka kita hidup bahagia. Maka bagaimana kita mau hidup bahagia? Yaitu hiduplah di dalam firman Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan hidup? Ya, hiduplah dalam firman Tuhan. Jadi kebahagiaan hidup kita bukan hanya soal apakah kita punya sesuatu, misalnya ada harta kekayaan, ya kita bahagia kalau kita punya rumah, kita bahagia kalau kita punya kendaraan, kita bahagia kalau kita punya anak, kita bahagia kalau kita punya apa gitu. Apakah itu pasti kebahagiaan? Belum tentu. Ya, belum tentu Bapak Ibu. Gitu, karena jangan-jangan ketika kita mempunyai sesuatu malah ada penderitaan, malah menimbulkan masalah bagi kita. Ya kan? Bapak Ibu bukan main, gitu. Orang kalau punya rumah, gitu ya, ingin punya rumah yang gede. Saya cerita sedikit. Saya dulu tinggal di Bandung, di rumah zaman Belanda. Itu waktu saya kecil ya sampai saya besar lah. Saya tinggal di rumah zaman peninggalan Belanda di Bandung. Itu tanahnya itu 5.000 meter Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sekarang bayangin tidur di sini, makannya ke tetangga tuh jalannya jauh. Gitu. Wah, rumahnya segede gitu. Bapak Ibu bisa bayangin listriknya aja berapa, airnya juga bayar air berapa, bayar listrik berapa. Karena itu ibu saya begitu bapak saya meninggal, dia nggak sanggup. Ini rumah terlalu besar, kita jual saja. Nah karena itu saudara ada tanggung jawab. Itu kan punya yang gede juga besar, berat bebannya. Ya kita pindah ke yang kecil. Itu kan Bapak Ibu mau punya motor yang bagus dengan motor yang biasa-biasa aja. Ya motor bagus tanggung jawabnya juga lebih besar, pajaknya juga lebih mahal. Oh ya, karena itu hidup itu saudara bukan soal memiliki, bukan soal punya, bukan soal meraih, bukan soal kita kemudian mendapatkan maka kita bahagia. Belum tentu. Nah itu ya, belum tentu. Dulu ada pasangan muda belum punya anak. Aduh Pak, doain dong supaya kita punya anak. Oke, kita doain. Begitu punya anak, apakah pasangan itu pasti bahagia kalau punya anak? Belum tentu. Pusing juga punya anak ya. Tidak sedikit orang tua mengeluh. Orang punya anak, aduh punya anak susah. Gitu kan, repot apa. Yes. Karena itu saudara-saudara jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh repot, jangan mengeluh susah, jangan mengeluh apapun. Itu adalah berkat Tuhan yang kita ingini. Gak punya anak juga susah. Ya, karena itu saudara ketika kita bahagia, maka bahagia itu bukan karena kita punya, bukan karena kita meraih, bukan karena kita memiliki, bukan karena kita mendapat. Gitu. Ya, karena itu saudara, bahagia yang sesungguhnya kita baca dalam Alkitab kita fokuskan ke ayatnya ke-9. Saudara, orang yang berbahagia, betul-betul yang berbahagia itu adalah orang yang membawa damai. Ya kan? Jadi orang yang hidup dengan damai, orang yang membawa damai, dimanapun dia menghadirkan damai, maka dia adalah orang yang berbahagia. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, kalau misalnya kita ketemu sama orang,
ketemu sama orang ini memang suka bertengkar. Itu ya, orang ini suka ribut gitu loh. Ketemu sama dia ribut dulu. Ketemu sama dia sama temannya lagi berkelahi lagi. Ribut lagi sama ini. Wah, lalu kemudian adu omong lagi. Betapa ketemu sama ini pun juga lah debat lagi. Apa yang kira-kira Bapak Ibu pikir tentang orang itu? Mungkin kita akan mengatakan, reseh. Gitu kan. Kalau dia mah ada, udah ada reseh, gua males dah. Gua pergi aja. Gitu kan. Saudara, nggak suka orang. Gitu kan. Kalaupun juga orang menjadi provokator, biang ribut. Orang kemana-mana lalu hadirnya, lalu kemudian menimbulkan keributan, kegaduhan. Orang capek dengan hidup ini. Itu saudara, ya orang pun juga kadang-kadang nggak mikir gitu loh. Selalu menimbulkan persoalan, selalu menjadi bagian dari persoalan. Padahal hidup yang berbahagia itu adalah orang yang justru mampu menemukan solusi dari setiap persoalan. Orang itu harusnya mampu menyelesaikan persoalan. Ya Bapak kalau menyelesaikan persoalan kan sukacita. Aduh selesai. Ya kalau Bapak menyelesaikan persoalan kan gembira. Aduh selesai. Semuanya boleh selesai dengan baik. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara, di rumah juga kalau suami istri hidup damai, suami istri hidup sukacita, bahagia, pasti ada persoalan. Dalam rumah tangga itu pasti ada persoalan. Gitu ya. Tapi dalam setiap persoalan kita ngomong, biasakan kita untuk ngomong, biasakan kita untuk bicara, biasakan kita untuk berkata-kata dari hati ke hati. Di tengah-tengah kehidupan keluarga suami istri, gitu kan, dalam kehidupan keluarga antara orang tua dengan anak pun juga begitu. Biasakan kita ngomong dari hati ke hati. Ya, bicara baik-baik kalau kita masih bisa ngomong baik-baik. Kenapa saudara? Kita supaya hidup kita tetap damai. Supaya kita di dalam rumah kita sendiri ada sukacita. Supaya di dalam rumah kita sendiri ada yang kita boleh nikmati kebahagiaan. Dalam rumah kita pun juga ada damai sejahtera. Karena itu saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang membawa damai. Dimanapun dia ada, bawa damai. Ya, damai sukacita. Kalau orang lagi kereng, gue mengalah aja dah. Prinsipnya juga kalau ditampar pipi kiri, berikanlah juga pipi kananmu, katanya. Kita jangan biasa kemudian melawan, nah seolah-olah dengan melawan itu kita hebat. Gitu ya, dengan melawan itu kita menjadi jagoan. Enggak. Justru kata Tuhan Yesus, orang yang berbahagia adalah orang yang membawa damai. Kenapa? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, disebut anak-anak Allah ini bukan anak yang lahir dari Allah ya, Allahnya kawin gitu. Allahnya menikah lalu kita punya anak. Ya, anak lalu Allah punya anak. Ya lahirlah kita. Ya bukan. Pengertian anak itu kan bukan anak-anak dalam pengertian biologis. Tapi anak-anak itu adalah panggilan. Sama seperti guru. Guru menyebut kita, selamat pagi anak-anak. Emangnya kita anak ibu guru itu? Emangnya kita anak pak guru itu? Kan bukan. Tapi ibu guru itu menyebutnya kita, halo anak-anak. Nah gitu kan. Ini anak-anak Indonesia. Wah Indonesia kawin sama siapa punya anak-anak model kita? Ya enggak lah. Karena itu anak-anak Allah itu berkaitan dengan status, dengan sebutan. Anak-anak Allah itu pun juga adalah sebuah penyataan, sebuah statement yang menyatakan bahwa kalau kita hidup damai adalah orang yang berbahagia karena kita bisa membawa damai kemanapun, maka kita akan disebut sebagai anak Allah. Kenapa? Karena anak Allah adalah juru damai. Anak-anaknya Tuhan itu adalah orang-orang yang suka membawa damai. Orang-orang yang suka menghadirkan adanya sukacita damai di mana kita berada. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, itu ya siapa yang paling berbahagia?
Yang berbahagia adalah bukan hanya soal kita yang punya, kita memiliki, kita meraih, kita mendapat. Bukan soal itu. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang sungguh-sungguh bisa membawa damai dimanapun. Sehingga dimanapun kita ada sukacita, ada kebahagiaan, dan damai sejahtera meliputi hidup kita. Amin. Doa syafaat, Pak. Ya, kita doakan. Siapa kita doakan? Ibu Yuli masih di rumah sakit ya Bu Yuli. Kita doakan ya Bu. Ya, keluarga Nail. Oma. Gitu ya, omahnya Oma Sagedi. Itu dalam keadaan sakit. Itu. Baik, mari kita bersama kita berdoa. Itu. Allah Bapa di dalam sorga, dengan sungguh di saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan hati. Kami boleh mendengar lalu kemudian kami menghadirkan sukacita dan damai dimanapun kami ada. Karena kami punya tujuan hidup adalah hidup dalam sukacita dan kebahagiaan. Agar kami boleh menikmati hidup bahagia, agar kami boleh menikmati sukacita, agar kami boleh menikmati kesenangan hidup, mampukan kami dengan sungguh dimanapun kami berada, kami menghadirkan damai. Kami percaya Tuhan Allah Bapa, dengan damai, maka kami boleh menikmati hari-hari kami dengan kebahagiaan kami. Tuhan sertai rumah tangga, setiap rumah tangga. Tuhan sertai juga setiap keluarga, agar kami pun juga boleh dengan sungguh-sungguh merasakan sukacita dan kebahagiaan kami. Kami mau berdoa Tuhan Allah Bapa bagi Oma Sukartiem. Tuhan boleh berkati, bahkan Oma Sagedi ini pun juga dalam usia yang sangat lanjut dan juga di dalam kelemahan tubuh dia, kiranya jamahan Tuhan boleh menyertai mereka. Boleh menyertainya. Tuhan juga boleh memberkati Ibu Juli pada saat ini yang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Biarlah jamahan kasih Tuhan boleh menolong. Dan penyertaan Tuhan juga boleh memulihkan kembali keadaan dia sehingga ia boleh kembali pulang dalam keadaan sehat. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Nail, Pak Pahan. Tuhan juga menyertai anak saudara kami Naomi. Tuhan juga menyertai dalam proses pemulihan baik Ibu Linda dan juga Ibu Rajio. Biarlah Tuhan Allah Bapa kami semua dikaruniai kekuatan agar saudara-saudara kami pun juga ketika mereka boleh terpapar virus corona, maka kami percaya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan. Jemahan Tuhan yang akan memulihkan kembali keberadaan saudara-saudara kami. Dan kami yang saat ini menikmati anugerah Tuhan, kesehatan, jagai kami agar kami tetap waspada. Agar kami boleh tetap sungguh-sungguh patuh kepada protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan, tetap menjaga jarak, dan tetap menjauhi kerumunan. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong bagi kami. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada, dalam situasi apapun juga. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, Tuhan juga yang menyertai setiap kami dan juga di dalam setiap keberadaan kami, di mana cinta Tuhan boleh selalu menaungi kami. Baik kami yang dekat maupun juga kami yang jauh, Tuhan juga boleh berkati Pak Radix yang jauh ada di sana, yang terpisah dari keluarga karena tugas dan pekerjaan, dan juga oleh karena masa pandemik ini sehingga tidak mudah sekali untuk kami berpindah tempat. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong. Tuhan juga yang menjadi sumber sukacita bagi kami semua. Tuhan juga yang memberkati setiap kami dan ke dalam tangan-Mu kami berserah. Tuhan juga yang menolong kami pada saat ini, Bu Yusuf dengan sukacita. Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh sehatkan dia sehingga ia boleh kembali berjumpa dengan kami melalui Zoom ini.
Kami juga berdoa bagi Bapak Andrian, Tuhan juga berkati, sembuhkan dia, pulihkan dia Tuhan dari sakit penyakitnya, dan tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Kami percaya benar, kami yakin benar, Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala sakit dan penyakit. Dalam tangan-Mu kami menyerahkan doa kami pun juga mempertaruhkan hidup dan masa depan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih ya, terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya. Sama-sama, Kiranya Ibu. boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan hari lepas hari. Sekarang kita datang pada persembahan syukur. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita menyatakan ungkapan syukur atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita dengan mengingat firman-Nya dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur penyertaan Tuhan dan upaya mendukung segala penata layanan di GKP Efata Cakung yang dapat dikumpulkan dan diserahkan di amplop yang dapat diserahkan pada kebaktian minggu atau ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 6330270-860 atas nama Ibu Margareta Sumual. Marilah kita dengan penuh sukacita membawa persembahan kepada Tuhan dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat 393 bait 1. Tuhan betapa banyaknya, dan kata-kata selanjutnya. Mari kita satu dalam doa. Kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini Tuhan kami telah memberikan persembahan syukur. Berkatilah persembahan itu Tuhan, besar atau kecil persembahan yang telah kami berikan tadi. Kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan sorga di muka bumi ini. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita menutup kebaktian ini, kita menyanyi bersama dari PKJ 131 bait 3. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, dan kata-kata selanjutnya. Serta membuka jalan bagiku.
saat kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Latihan selesai. Selamat malam. Latihan selesai. Bu Yuli, gimana?